kasih buat Bapak Kapolres Lampung juga sudah memfasilitasi dari Lampung memfasilitasi kami sebesar mungkin. Pada awalnya kita 2 bulan yang lalu Mbak CC itu dengan tim membuat video tentang pada intinya mendiskreditkan salah satu bela diri. Terus kami balas secara halus-halus, tapi ternyata tanggapannya malah tidak suka. Nah di sanalah masa ini langsung tumbuh, langsung jadi besar. Terus tidak ada klarifikasi dari pihak Mbak Sintia sendiri. Makin lama di ini makin banyak yang dikorek-korek dari para netizen itu, Pak. Awalnya seperti itu, Pak. Terus kedua juga Pak, untuk masalah mediasi, kalau kami sosialisasi ke tim Sintia Chandra Naya sebenarnya sudah dilakukan dari minggu lalu melalui mediasi Sintia Chandra Naya yang dicantumkan di Instagramnya di Sintia Chandra Naya. Anjar Weni. Terus semua panggilan kami, sebenarnya kami silaturahmi kan tidak jadi ini kan semua tentang pembuktian ya. Semua tentang pembuktian, kejujuran. Tapi ternyata sosialisasi kami kebetulan semua ada di sini, saya bawa kenapa? Karena kami semua sudah memiliki Anjar Weni dan semuanya tidak dibawa. Kedua, sosial media kami semua ini. Ini sebagai yang mau kami bertanya kenapa kami sampai ini. Padahal kami hanya datang hanya untuk menanyakan keabsahan dari konten-konten yang dia buat. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami harus dibuktikan. Ada di luar logika kami. Di luar logika kami karena kami ini kan praktisi Pak. Dengan praktisi kami berlatih setiap hari. Terus kerjaan kami adalah bertanding di atas oktagon. Yang kami sudah mengetahui kapasitas manusia seperti apa. Yang di luar kapasitas yang kita mengetahui kita ingin tahu. Nah, itu ajakan itu permintaan kita untuk silaturahmi mengetahui keabsahan dari ilmu dari masyarakat itu dilakukan dengan cara pembuatan sosial media. Ya, terus yang menurut saya agak canggung, banyak orang-orang yang menurut saya nimbrung di sosial media itu untuk ngeposting seakan-akan mereka menutupi dengan cara membuat statement. Pertama, statementnya mau saya buka, Pak. Iya, silakan. Ya. Ada juga bukti-bukti video, Pak. Video, ya, saya dulu. Pertama sih saya sebagai seorang petarung, Pak. Saya sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk bertanding di atas cage. Saya penasaran. Nah, ini pertama yang sebenarnya men-trigger saya untuk bertemu dengan Mbak Sintia sebenarnya adalah ada pernyataan dari Mbak Anjar Weni yang sebenarnya adalah manajer. Dia menyatakan seperti ini. Dan dia berbicara langsung pada Mbak ini di Maroki. Kebetulan Mbak ini adalah juara Olimpiade pencaksilat. Dunia. Pencaksilat. Menurut aku setiap orang punya ekspektasi masing-masing. Bicara dunia nyata, Sister Sintia Chandra Naya pernah bertarung dengan 40 orang lebih. Dan 5 diantaranya meninggal dunia di tempat. Beberapa meninggal di rumah sakit, sisanya patah tulang dan cacat. Sintia Chandra Naya itu sekolah dan kuliah di Australia, jadi nggak sempat jadi atlet, lagi pula tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya bela diri, hanya untuk jaga diri saja. Maaf ya Mbak, dia ceritanya salah kenal ya Mbak. Nah, yang mau saya pertanyakan itu Pak, kita dikasih timeline paling panjang 1 ronde 5 menit. Nah, kalau pertandingan perebutan sabuk kayak kemarin pertandingan fenomenal saya itu 5 ronde. 5 ronde istirahat 1 menit setiap 5 ronde. Itu saya membutuhkan waktu 3 bulan berlatih sehari 8 jam untuk menghabisi lawan saya dalam 4 menit. Menghabisi dalam ranah peraturan MMA, kalau dia sudah lewat atau knockout itu dipisahkan. Itu saya menggunakan effort saya yang luar biasa, dari 2 bulan berlatih luar biasa itu dia baru bisa knockout. Nah, saya sebagai seorang praktisi dan memiliki postur fisik tubuh yang lumayan besar lah Pak ya. Saya bertanyakan, apakah seorang Sintia Chandra Naya, bagaimana cara berlatih dia sampai dia bisa bertarung dengan 40 orang plus 5 orang meninggal. Nah, itu aja sih Pak sebenarnya. Terus kedua, dia bisa menendang beton, siku betonnya hancur. Sedangkan saya sih, menurut saya Pak, maaf Pak, logikanya menurut saya tidak sama sama. Terus sebenarnya durian dia memukul durian juga, duriannya hancur, di bawahnya ada batu kali juga.
Terus juga ada videonya, kita simpan videonya demo Mbak Cynthia Chandra Naya mempertontonkan kepada publik yang dia mempunyai followers 1 juta lebih. Dia mengedukasi orang cara menghindari peluru. Yang dimana di video itu senapan laras panjang dipaparkan depan wajah dia berjarak 2 meter. Begitu tembak, boom, dia bisa menghindar. Senapan aneh. Peluru. Iya. Itu yang menurut saya sebenarnya ini tidak ada hukumnya Pak. Cuma kalau kita sebagai praktisi bela diri, kalau saya digelarkan sebagai juara nasional MMA Indonesia. Itu makanan saya sehari-hari untuk menerima DM orang. Saya pengen tahu dong kemampuan Theodorus Ginting sang juara MMA. Nah buat kita itu adalah undangan kemana? Kita punya suasana di rumah, kita ada izin juga untuk suasana itu, di mana setiap orang datang untuk mempertanyakan sampai mana sih kemampuan dan latihan Theodorus Ginting ini seorang juara MMA. Nah sebenarnya mediasi kita ke sini, sosialisasi kita, silaturahminya itu adalah seperti itu. Tapi kita tidak meminta dia untuk bertarung sama kita Pak. Nah itu di situ kenapa menurut saya mediasi Cynthia Chandra Naya itu salah, memblok kita dari sosial media. Karena kita hanya ingin Cynthia Chandra Naya dan Mas Agus membuktikan, seperti saya bisa membuktikan saya waktu melakukan fenomena saya, membuktikan apa yang sudah dijadikan konten di sosial media dia. Karena menurut kita sebagai praktisi bela diri, sosial media itu adalah gerbang untuk kita praktisi supaya masyarakat bisa melihat. Dan tugas kita sebagai praktisi adalah mengedukasi orang, gitu loh Pak. Kalau mengedukasi kan berarti ada tahap-tahapnya Pak. Seperti sekolah ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMA dulu, kuliah baru kerja. Ya, mungkin video dia adalah realisasinya, dunia kerjanya. Nah, kalau dia memang bisa melakukan itu, menurut saya ada baiknya dia bisa melakukan tahap-tahap seperti sekolah tadi. Ada juga video yang menghantam. Mungkin adakah cara menguatkan tulang kering sebelum tembok itu sedang hancur, begitu loh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tidak ada. Malah saya mendapatkan banyak sekali video-video malah dengan statement-statement ini seperti dia bertarung dengan 40 orang, 5-nya meninggal. Gitu loh. Kenapa saya juga minta ada di kepolisian kan menjadi suatu hal yang ganjil. Bisa bertarung di jalan 40 orang, menyerang 1 orang wanita yang berpose imut, menurut saya imut kecil ya. Menurut saya karena saya minimalis. Menurut saya Indonesia lumayan besar. Ya, terus dia bisa membunuh 5 orang dan lepas seperti itu aja. Menurut saya sesuatu yang ganjil. Terus Pastor Agus mengakui dia pernah mengalahkan 200 orang sekaligus. Melawan 200 orang ya? Ya. Kalau di video YouTube dia bilang alasannya karena konflik wanita. Menurut saya sesuatu yang ganjil aja. Sebenarnya kita tidak meminta dia untuk melawan 200 orang, tidak, sungguh tidak. Karena kita sudah kesini datang membawa dugaan sendiri. Terus kita sebenarnya sudah pernah dimediasi di kantor polisi. Kita pengen lihat, masyarakat ingin melihat. Karena semenjak ada MMA ini kan masyarakat sudah melihat, membuka mata kepada bela diri Pak. Nah sekarang saatnya kita orang bela diri berkontribusi pada masyarakat yang sudah melihat kita selama ini. Kita mendidik mereka dengan baik. Ini loh bela diri, ini loh prinsip dasar kita. Kalau kita berbicara kita membuktikan seperti itu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu orang kita ya kawan. Jadi Pak, mungkin saya tambahkan. Jadi kenapa kita bergerak, kita atas nama bela diri bersatu? Bahwa selama ini kita merasa ini sudah meresahkan masyarakat. Kalau tidak meresahkan, kita tidak mungkin bergerak. Jadi isi video ini itu banyak dugaan adalah hasil editing, hanya untuk bisa terlihat sakti, bisa terlihat hebat. Kalau misalkan dari pihak CC tidak terima saya berkata seperti itu, silakan dibuktikan. Saya bicara atas dasar dari masyarakat yang bicara bahwa ini adalah meresahkan. Bukan sekedar asumsi. Iya, bukan sekedar asumsi. Kemudian dari hasil netizen ini melihat memandang bagaimana, itulah kemudian keluar statement dari manajernya. Jadi untuk menguatkan bahwa ini bukan editan dan ini adalah asli. Bahkan kalau berbicara masalah hal nyata, CC ini pernah melawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal. Itu seperti narasi yang saya rasa membuat pembodohan. Maka sekarang kita buat hashtag itu stop pembunuhan publik. Itu juga bukan dari kita, tapi dari umum. Dan bela diri bersatu ini bergerak. Jadi entah gimana nanti saya pengen pihak CC mengklarifikasi. Luciana Cendrawasih bergabung ngeledekin anjir. Kita luar biasa informasi kita terbuka. Artinya memang seperti Ceritanya mereka pewakilannya yang tidak mewakili, ngabisin energi doang. MMA itu bukan organisasi. karena tadi disampaikan oleh Kasat seperti itu. Akan memang siapa dari MMA terus. Ya, terima kasih. Jadi bela diri apa tadi? Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Oke.
Terima kasih, mohon maaf tadi. Saya disampaikan oleh pihak polisian dari MMA dan ada dari pihak Tigor yang pertama. Jadi orang bohong pun ada yang ngebelain ya. Ini muka-mukanya. Ya, tadi kan disampaikan oleh kasar MMA ya. Jadi terima kasih Bang klarifikasi. Yang pertama bela diri bersatu. Terima kasih dari kawan-kawan dari Jakarta dan seluruh daerah. Dan yang kedua, kami bertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Teodoris itu benar. Dalam artian benar, apa yang disampaikan itu bukan berasal dari Mbak Cynthia Chandranaya sebagaimana dikenal di media sosial. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Teodoris itu dari manajer ya, bukan Naya sebagai salah seorang praktisi juga. Boleh? Ya, sudah, saya sampaikan dulu nanti nggak boleh. Artinya apapun sampai Bang Teodoris titik tadi mengenai pernyataan, ungkapan, statement dan lainnya itu benar, bukan dari mana ya. Yang kalau nanti boleh dikoreksi dan ditambahkan sebagai informasi. Yang kedua mengenai ada permasalahan pengakuan dan yang lainnya. Itu juga kami selaku pihak yang mewakili mendampingi tim perguruan Harimau Utara juga akan memperjelas. Artinya gini, Bang Teodoris ini dan kawan-kawan. Ini adalah media sosial di mana menggunakan sarana informasi teknologi. Artinya dikhawatirkan karena kami belum memvalidasi karena panggilan persoalan hukum ini ada dugaan soal hukum kami hadiri sekarang. Artinya kami dari statement Bang Teodoris ini dan kawan-kawan belum melakukan validasi dan verifikasi terhadap apa yang disampaikan. Artinya bicara informasi teknologi ini tadi sudah disampaikan ada proses editing, ada proses rekayasa teknologi dan lain-lain. Menurut kami harus verifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Teodoris terhadap tim yang disampaikan di media. Artinya, mohon maaf, sekarang yang pernah pengalaman kami sebagai praktisi hukum, ada hal di media sosial bisa direkayasa dan pihak yang dalam video tersebut bisa jadi korban. Jadi mohon maaf juga kalau memang undangan silaturahmi seperti ini lebih baik kami sampaikan langsung. Artinya dengan adanya proses seperti ini adalah undang silaturahmi. Berbeda dengan hal yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, Abang siapa? Ustaz. Itu makanya saya asumsi apa-apa kalau bicara tadi fakta masyarakat. Mohon maaf, saya bilang asumsi kenapa? Kita harus buktinya secara teknologi Bang. Kenapa? Ini benar tidak dari rekayasa tim Chandranaya dan Mas Ratis. Ya orang kuburannya sempit nih. Kalau memang seperti itu kami akan validasi. Kalau memang benar ya kami sampaikan dan mereka harus klarifikasi. Itu Bang Teodoris. Jadi mohon maaf, klien kami sampai hari ini juga khawatir dari korban dari rekayasa teknologi. Jadi kalau kemarin secara tidak langsung menyampaikan ada satu akun bukan dibuat oleh tim produksi itu akun apa mohon maaf saya lupa itu berbeda dengan yang disiapkan karena ada mereka perbandingannya itu yang kami disampaikan dalam data satu itu. Jadi mengenai masalah kalau saya tangkap tadi ada proses jawab menjawab karena persetujuan artinya di media sosial secara praktisi kata Bang Teodoris sendiri ya nanti kami akan sampaikan. Artinya gini, kalau Bang Teodoris gini dari mewakili MMA atau ada bela diri yang satu yang lainnya, ini maaf Bang Teodoris ini ada di pencaksilat nanti Mbak yang dari pencaksilat atau bela diri kita kan punya aturan masing-masing cabang bela diri praktisi. Ketika apakah nanti MMA dan Bang Teodoris dengan masalah misalkan bisa menjadi satu aturan yang berlaku. Itu juga itu hal ketiga kami akan berkata. Kalau memang seperti itu, bisa bertarung bebas atau apa ya nanti kita akan sampaikan juga mengenai potensi atau kemungkinan dilaksanakan karena ini kan harus fair juga, jangan sampai nanti dari Mas Agus atau Bang Teodoris ini masing-masing pihak ya ini kami kan belum sampaikan ada keberadaan sistem dan lainnya. Jadi mengenai tarung bebas yang kata Bang tadi, MMA dan Pancasila bisa bisa saja dengan tetapi kan lama bacot doang. Jadi ini siapa yang bacot doang nih? Artinya misalkan contoh, artinya kalau memang harus paling kita gantian persahabatan itu izin. Saya kan penangkapan saya dan juga maksudnya tuh ternyata tim mereka yang bacot doang. proses pembandingan itu 3 hal. Yang keempat Disamperin masih aja bacot. Adanya keresahan mengenai edukasi yang sama menurut saya media sosial juga intinya media sosial ini juga kan bagian dari situ ada proses edukasi dan hiburan sosial kemudian juga pembelajaran lainnya banyak hal ataupun bisnis sekalipun media sosial. Jadi kita harus satu visi Pak dalam proses pemahaman praktisi bela diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari kuasa hukum yang sampaikan mengenai proses hukum ternyata tidak benar, kami sangat bersyukur juga artinya undangan di sana dari tidak ada. Dan kedua kami juga akan sampaikan Biar jelas kalau yang banyak bacot itu dari pihak mereka tuh. Sesama praktisi ya. Yang ketiga Datang aja cuma buat dibacotin. Apakah dimungkinkan tadi statement teman-teman yang tadi apakah benar dan tidak dalam respon juga karena itu bagian proses validasi yang kami akan lakukan verifikasi di blog dan yang mungkin saja apa yang disampaikan itu berkaitan dengan tidak melakukan pada saat menjawab dan lain kami tidak tahu juga. Nah yang keempat ada proses rekayasa teknologi yang
bisa disampaikan di media oleh pihak-pihak tertentu, pihak lain yang bisa merugikan baik klien kami maupun teman-teman bela diri bersatu. Jadi dari kami apapun yang disampaikan oleh teman-teman bela diri bersatu sangat respect dari kompetensi kami atau kapasitas kami selaku kuasa hukum. Namun untuk lebih pasnya hal-hal yang sudah disampaikan secara prinsip bela diri kami akan sampaikan. Dan mudah-mudahan secara langsung ada tanggapan respon positif. Jadi apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara kami ini, saudara kita akan sampaikan. Kami berterima kasih seperti itu. Ini luar biasa satu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Artinya tidak ada persoalan pun dalam proses bela diri oleh mereka. Tetapi apa yang disampaikan tadi mungkin ada potensi yang tadi rekayasa teknologi kalau memang apapun namanya. Apalagi tidak ada proses blocking dan lainnya, ada apa gitu. Karena pernah disampaikan kemarin selain proses upload oleh akun tertentu itu belum kami laporkan juga mereka melakukan. Terus kedua pernah ada proses hacking oleh pihak tertentu lah, kami belum bisa laporan polisi karena belum valid ke akun yang mbak ini. Karena yang berbicara apapun adalah pihak Mbak Wendy selalu manajer, bukan Master Agus maupun si siapa Mbak. Kalau bicara tadi Master menyampaikan ya kami juga belum lihat. Silakan Mbak kalau ada. Itu saya panjang loh debatnya. Panjang banget. Jadi IG-nya kalian. Bukan Mbak, kami bukan tim. Ya tim kalian. Tapi kalian bicara buat mereka kan? Bukan mewakili Mbak. Iya, mewakili mereka. Nggak ada satupun pernyataan mereka tuh menyanggah. Oh enggak Mbak, nggak kayak gitu. Nggak ada. Mereka semuanya tuh kayak ngerasa bangga dengan apa yang diucapinnya. Seperti saya rasa saya membunuh 40 orang ini satu, terus dia bikin video kalau pas lagi sudah mengalahkan 200 orang, terus dia bikin video membawa seorang yang menyatakan orang itu, kalau menurut saya dia membohongi publik. Kenapa? Dia bilang dia ex-atlet, terus dia pernah mewakili Indonesia untuk dikirim kemana? Uzbekistan, tanya palsu. Terus dia bilang dia sehari bisa lari 3 jam. 3 jam itu kalau hitungan kami atlet berarti maraton. Setiap hari dia maraton. Terus dia bisa mengangkat setiap hari beban 300 kilo. Bisa, belum. Terus dia ngomong itu untuk mengatakan, oh Cynthia Chandra ini di konten Cynthia Chandra ya. Dia mengatakan itu untuk, dia bilang dia bisa melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh Cynthia Chandra. Ini yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen rasain dan nanti sedang ada Cynthia Chandra. Dan dari Cynthia juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah tipuan. Dia memperkuat statement. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum, Pak. Ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia sebenarnya sekarang. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Ya, uang bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang untuk menggunakan warning, disclaimer. Jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau untuk profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu, Pak. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien kami. Tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang nggak? Self defense, kita semua orang bela diri. Beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang dilatih juga sama polisian. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis golok dengan kita berlatih bawa golok sebenarnya tajamnya, kita sabet orang suruh tangkis, pasti pakai dummy. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dummy juga sudah. Kalau mereka kan menggunakan alat asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil kakak adik yang masuk dapur, habis nonton Cynthia Chandra. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ menurut saya. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik gitu loh. Secara bela diri, secara nilai ekstrim. Begitu. Ada orang material, ada juga ternyata yang kita baru terima di Facebook. Ada orang yang mereka langsung dokter, anak ini dia mencontoh tendangan betonnya.
Kalau itu ada disclaimer. Sebenarnya kita tuh udah baik banget ya, Dan tindakan profesional. nggak pakai ke hukum. Maka anak-anak kecil jadi- Malah mereka yang pakai hukum dan seolah-olah kita yang Maka edit mulai videonya. Ini untuk masalah itu, Cynthia Chandranaya melakukan live. di Emang pasar. ular ya. Nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bam, pecah Pak. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan Mereka pembuktian, takut dipanggil, dia tidak. Dikasusin sampai bawa Sedangkan pengacara. kami meminta pembuktian itu di depan Gobloknya publik. pengacara ada yang mau. Di tempat yang bukan di sini. Kenapa kita pilih Polres? Polres. Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, ada waduran. Malah mau ngebalikin kalau kita yang edit. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, boleh izin, Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sifatnya silaturahmi, kita tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Iya, Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? buang-buang Kenapa energi. diwakili? Padahal dia di keluar di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berjiwa satria, tidak pernah mundur dari masalah. Betul. Kenapa sekarang yang datang bapak dan Iya. tapi mereka tidak? Kita tidak bantah ya Pak, kita edukatif semua. Kita tuh fighter, bukannya orang jalan, bukan preman. Kenapa? Iya, kita udah baik loh. Kita udah baik nggak bawa hukum, malah kalian yang bawa. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Chandranaya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya, seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal Itu bisa lihat video semua. Kita mulai lihat view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu juta. Orang sampai like. Kalau kita bicara di sini uang semua. Nah, nggak mungkin juga itu bukan videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulut yang ngomong A yang keluar B. Sini aja, sini aja. Cuma buat Bukan dari dibacotin. ini, bukan dari aku. Bukan rekayasa. Iya, benar. Jadi terima kasih. Kita coba hubungi Bapak ya, artinya memang sudah kasih kami tahu. Jadi kalau bicara masalah ya udah, kita nanti kami sampaikan. Nanti apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini. Bukan hari ini Pak. Sekarang ini udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media. Tinggal ditelepon di low speak. Terus kita mau ketemu hari ini. Udah. Iya Pak. Artinya ada profesi kami yang punya proses. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk profesi. Kami kan bukan praktisi bela diri. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi tapi beda cabang. Jadi tolong menjelaskan itu. Iya, Kami kita- akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini ada teman-teman praktisi bela diri atau seperti ini ya. Mungkin beda jas kami atau aktif kami pada tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke Oh, sini. intinya Itu, dia Mas. Jadi sekali bisa lagi dibohongin kami juga, masih bisa. tidak ada berkaitan. Jadi Tapi kami kalau ada ini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu timnya Cynthia Chandranaya siapa namanya Peter Pan Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Mas Agus. Dia mengetahui udah hari seminggu kalau kita udah di sini. Ya. Bahkan dia mengundang kita ke sini. ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota polisi. Dan Kalau kami cek orang itu ternyata ada di setiap video. Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, tapi dari Mbak siapa? Anjarweni, manajernya ya. ya saya menangkap Sebentar Pak, saya masih bicara Pak. Nah, dari pernyataan Bapak itu saya tanya nih. Jadi manajernya itu nggak valid gitu, maksudnya apa yang dinyatakan manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Kira-kira. Jadi gini, sudah. Sudah. Artinya kembali kami tahu. Kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran. Pertama itu, karena kehadiran undangan panggilan Lisa dari pihak polisi. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa bukan melanggar hukum dari pihak sana atau pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita kan bawa aja kita dari melanggar hukum. Ya, jadi gini Mbak, tadi kan saya mohon maaf untuk menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan Lisa dari pihak polisi terhadap untuk hadir. Bukan, ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil oleh pihak polisian Harus itu luas ada ada sih. proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti tadi sudah disampaikan oleh pihak polisian. Mereka bahwa cuma teman-teman kita saudara-saudara kita yang ngasih orang buat ngebacot baru doang. tahu di sini. Yang Bentar Pak. Mohon maaf Pak. Pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan, sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, Itulah maka yang berarti benar. kalau si manajernya berkata bahwa
Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya meninggal di rumah sakit, dan sisanya cedera parah, patah tulang. Jadi seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Gitu. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya? Jadi ini, untuk masalah antara manajer dan mananya dan lainnya, apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya, tapi belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Jarwo ini manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, nanti baru ada tentang Jadi mereka mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah teknis dan kajian, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Edi ini berbeda dari yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Jarwo ini kan dari Mbak Edi, bukan dari Mbak Saida. Kalau ada yang narasi yang lain, nanti kami coba. Kalau narasi Pak Abdul, kalau bukan video dari Mbak Cynthia, saya sendiri, kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statement keluar dari video yang kita itu. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu pada anggapan ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau menurut saya itu sangat berharga kalau memang itu kami sampaikan. Kalau kita soalnya kan pernah Oh iya. terus video ini kalau video kita respon kita langsung kita untuk menghindari itu kita membuat video dari video-video yang kita pilih. Dan itu dari channel langsung officialnya Cynthia. Kalau saya menurut tadi kan ada harapan dari kami serah kita lihat dulu atau kita Lihat dulu aja. sambil dibuka, aku cuma nanya simpel aja nih. Bapak-bapak, silakan. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Hah? Jadi asal kesini aja. bukan asal sini. Nggak, saya mau dipan. Ya, jadi kemarin kami hanya ditahu bahwa ada anggota, ya, jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, undang Mbak Cynthia hadir hari Sabtu jam 8, hadir. Nah, kemudian bahasanya kita yang namanya orang awam, bukan kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh kami menggunakan nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah jadi pada saat itu konsultasikan dengan Pak Guru Siti. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, itu pasti akan berpikir bahwa loh kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, itu kan. Nah tidak dijelaskan lah bahwa ternyata ada kawan-kawan dari Jakarta. Ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa tuh namanya yang mengundang bapak-bapak untuk hadir ke sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia mau seperti apa? Pak Dede atau Pak? Iya. Dari Bapak? Apa hanya lisan apa ada surat? Bisa. Tapi ada Pak Dede yang Cara lisan jam udah malam, sekitar sudah jam 10 malam datang. Jadi disuruh hadir hari ini. Jadi hari ini jadi sore gitu. Kenapa? Siap. Kita dari mereka. Nah, Siap, jadi Bang. informasinya kan bingung nih. Soalnya kalau misalnya menjelaskan bahwa ini loh kawan-kawan misalnya kan dari satu ini dan bahwa Polres kan mediasi habis apa yang mungkin itu akan lebih jelas. Mohon maaf Bu, Ibu sama Cynthia ada hubungan darah apa udah kenal berapa lama Bu? Berarti baru kenal kan Bu? Iya. Kalau apa tuh namanya langsung ditelepon Pak, emang nyalain prosedurnya timnya Cynthia di loudspeak aja. Ya, mohon maaf. Kenapa Pak? Ya, jadi Hanya nelpon Bang. Iya kan? kalau misalnya lewat telepon itu berarti kami tidak profesional sebagai kuasa hukum. Jadi maksud kami itu dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Ya kan? Kalau gitu ini aja, kita ambil langkah aja lah. Ya, sampaikan dulu tim hukum konfirmasi. Nah, Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Ya, menit. jadi artinya
menghadiri Masuk. tindakan puasa secara resmi. Jadi Ada yang ngehack nggak ya? kami sangat ini Oh, kawan-kawan kita sih karena artinya tadi disampaikan sama kami praktisi, abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi juga. Jadi kami memahami, mencoba memahami lah, abang-abang saya, bapak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami konteks kami juga. Apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari lain kami sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung jadi proses kami seperti itu. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi dan tadi sampai tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Darius gini kan masalah MMA juga berat bilangnya. Satu yang masih sampai Pak Kasat ini MMA. Artinya apa yang kami tahu? Kalau kami sekarang juga. Iya. Kami kasih tahu kan. Kami tidak kasih rakyat MMA. Jadi kalau itu klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Ya. Iya, tadi udah saya lihat. Oh iya. Boleh. Karena Pak ini kan tentang masalah hukum. Saya kan ketemu orangnya, kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar punya klarifikasi. Karena dia meletakkannya di publik sosial media, maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau mohon maaf atau klarifikasi di depan sosial media, dia tidak melalui peraturan. Tapi Kayaknya kami minta waktu. Mau kontak dari pihak kawan-kawan bela diri satu konfirmasi dari silakan nomornya aja Bang. Nomornya Bang Titik berapa? Bisa dikurangi Pak, saya minta nomor Bapak juga. Ya. Nomor WhatsApp yang saya dihubungi Pak. WhatsApp ya. Bang Jo, ada nomor kantornya kan pacar? Mungkin boleh disimpan nomor kantornya juga, law firmnya. Ini semua pengacaranya sih. Betul, betul pas. Siap. Meeting dulu ya. Hadirkan pihak yang cepat ya, cepat. Jam biar pas, jangan siang ini jamnya. Kalau siang ini kan jam berapa aja? Siang jam berapa? 11 kah? 12 kah? Biar jelas gitu. Ya jangan sampai malam. Nah, jadi kelihatan kita tunggu mau ke PMS apa boleh ke alamat mana boleh bawa apa boleh karena mereka kali katanya kita tidak boleh nah secara publik lagi tidak secara Yang disampaikan tentang pengumuman, kita sampaikan bagaimana ada menjawab. tapi kalau masalah waktu kita bisa aja di sini kalau keputusan besok ada juga PSKP langsung siap ya Malah enak digituin. Enak nggak sih? Kalau bisa sekarang. Sudah tahu.
Saya sampai ke hukum, kita berusaha nggak bikin dia sampai ke hukum, cuma pingin buktiin itu aja. Tapi kok responnya malah dia yang bawa dari pihak hukum gitu. Jadi ya itulah mungkin apa ya bahasanya kan ini kan apa ya? Aku sih boleh? Boleh. Oke. Jadi kan pada saat ketemu kemarin itu kan pada saat ketemu kemarin, jadi beliau itu cuma bilang ini ada yang datang lah. Ya. Pertama dari Kapolresnya datang masih bahwa ini Kapolres mau datang katanya. Kapolres mau datang, emang kenapa gitu kan? Bahasa sudah tanda tanya lah. Dia kalau nggak salah itu jam 10 malamnya apa gitu. Belum masalah tidak pernah Ya. bilang intinya kalau undang lah hari Ya. Sabtu ini. Emang sudah tembusan sampai ke Kapolda juga. Nah, jadi ini udah datang nih, ada undangan nih sampai ya mungkin kan kita tahu juga lah kan apa perintah itu yang Ya. disampaikan. Jadi kan. tolong sampai saja kalau dari pihak Bang Teo dan kawan-kawan tuh bener-bener udah baik banget niatnya. Kita nggak mau ngejalurin hukum walaupun memang banyak banget celah dia buat hukum, banyak banget ya buat kena pasal tuh banyak banget, udah hoax apalah banyak banget. Kita tuh udah baik, nggak bawa orang hukum, nggak bawa lawyer, cuma pingin dibuktiin aja, cuma pingin apa yang dia ini tuh tanggung jawabin, cuma pingin gitu aja. Tapi kok dari pihak dia malah bawa dia yang bawa lawyer gitu, malah balik gitu. Itu aja tolong disampaikan ke dia. Jadi ya itulah, jadi hanya kenapa nih mempertanyakan ya sudah kalau memang ini udah kami kan Ya. ada ini kan kami kan lawyernya, jadi ya kami dulu lah yang Oke. bertanyakan. Ya, jadi kami masuklah ke jadi cerita ya ini cerita baru diceritakan lah bahwa ini dari MMA awalnya. Oke. Aduh, kenapa ya? Gitu kan. Ini loh kami ini hanya mediator. Ini ada masalah apa-apa, clear. Jadi kami ini hanya sebagai pelayan publik. Gitu. Kami melayani dan kami karena ada permintaan, kami siapkan tempat. Oh jadi gini. Jadi makanya oh saya pikir ada permasalahan apa. Lawyernya berapa orang? Lawyernya ada 5. 5 orang. Iya. 5 orang ini bisa bikin TC ke sini dalam berapa jam kira-kira? Nah, hanya beliau kan katanya ya, Oke. buat tim lawyer. Jadi, maksudnya kayak gitu. Kami benar-benar minta tolong juga, Oke. karena kan profesional kami. Kalaupun ada apapun, gitu, kami kan tadi laporan Oke. bahwa kami tadi ketemu pagi. Nah, kami udah ngadep nih ke Polresta. Jadi, apapun nanti informasinya, gitu, kami akan sampaikan. Oke. Nah, itu secara prosedur biasanya yang Ya. kami lakukan. Jadi nanti kami akan sampaikan semuanya ya, yang masalah kontennya, yang masalah di blognya, kayak Jadi jadi setelah itu nanti kami konfirmasi bahwa apa namanya ya gimana responnya seperti itu. sebenarnya kalau feeling saya tuh mereka udah ngerti maksud kita kesini apa, mereka tuh udah paham gitu ya. Jadi sebenarnya oke lah dijelasin lagi atau enggak, saya ini mereka udah paham. Tapi tetap akan kami jelaskan. Oke, nah, Jadi itu amanah ya, ya. buat kami. Dan kita pun sebenarnya bicara di sini bukan kita benci sama Mbak Kemasnya enggak, tapi ya disampaikanlah sama mereka gitu. Betul. Itu aja. Karena kan bahasanya gitu, kalau kami kan hanya mewakili Ya. mewakili ke sini. Kami juga pengen tahu sebenarnya ada permasalahan apa. Ya. Kalau beliau kan bilang ya selama ini nggak ada permasalahan apa. Jadi kami berpikir bahwa apakah ada masalah misalnya di luar, karena beliau itu kan ini pejuang Siliwangi. Ya. Nah jadi kami juga advokatnya lah. Jadi kalau ada yang kami minta ini mau tidak mau kami Oh, jadi ini advokatnya dari pejuang Siliwangi. Oke. Oke, kondisinya kita tuh nyampe jam 1, baru tidur jam 4, jam 7 kita udah siap-siap di sini dengan disuguhin malah lawyer gitu ya, bukannya ini. Jadi ya sebenarnya bukan tidak menghargai profesi Mbak sebagai lawyer atau teman-teman yang lain, bukan tidak menghargai, tapi ya mungkin udah kecapean juga kita jadi agak tegas. Dan memang kita kesehariannya berantem gitu, jadi bukan apa ya kayak debat kayak gini, kita kurang suka juga pengennya kalau orang bela diri ketemu orang bela diri ya diselesaikan dengan cara berantem lah gitu, jangan dengan cara debat gitu. Disampaikan aja, tapi bukan kembali ya, mohon maaf banget kalau saya tegas, tapi tolong disampaikan itu aja. Jadi kayak gini, bahasanya gini, kami juga memahami kami dalam artian apa ya, yang ya kita kan melihat juga sih, apa namanya, jangan kan misalnya orang punya misalnya melihat apa, pasti ini benar kan kalau hashtagnya wajar gitu loh, dan sangat wajar sekali hal-hal seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada yang emosi, ada yang apa, tapi menurut yang ini juga bahasanya kayak gini, yang ini kan nggak ada nih narasinya apa dong, harusnya kan seperti kan itulah harusnya mereka berterima kasih gitu kan. Jadi misalnya oh ada dari ini ada jadi kan orang baca
kalaupun dia misalnya anak kecil, dia bisa konfirmasi sama emaknya kok ini Iya. begini, kan emaknya udah bisa baca nih. Oh ini nggak bisa, nah ini begini. Nah itulah yang bahasanya gini, istilahnya masih penghormatan juga, menghargai juga. Dan itu kami sangat menghargai. Oke, ini kan aku rekam ya. Siap. Ntar kalau misalnya bisa konfirmasi atau enggak, ini nanti saya simpan, bisa konfirmasi kalau misalnya ada yang salah-salah ngomong saya gimana gitu. Nanti saya simpan kok video ini. Makasih banyak ya Mbak ya. Sorry nih ya. Kita capek juga maksudnya datang jam 1 nih. Jam 3, jam 4 tuh baru bisa tidur. Terus jam 7 kita disuruh udah siap. Dan lihat yang datang cuma pengacaranya gitu. Kita tuh udah nahan diri buat nggak bawa kalian ke hukum gitu. Malah mereka yang bawa orang hukum gitu kan. Jadi emosi juga. Ya, udah. Ya, sampaikan ya. Oke. Kita tunggu kalau bisa secepatnya Mbak. Oke. Kalau saya bilang takut, Mbak ini marah sama saya, makanya lihat. Dan kali ini perempuan. Iya nggak boleh. Aman. Oke, teman-teman, fighters, be smart. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di video. Stop pembodohan publik. Video itu bisa dimodifikasi, bisa diedit. Ya, mau membuat Anda sesakti apapun, sehebat apapun, semua bisa dilakukan. Itulah gunanya perfilman. Ya, untuk membuat orang yang tidak bisa berantem jadi bisa berantem, yang tidak jago jadi bisa jago, yang tidak hebat jadi hebat. Oke, stop pembodohan publik. Ya, kita lawan fake martial art. Fuck that shit, bro. Oke. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Bela diri bersatu. Komen ya. Saya gerak. Tuh. Udahlah, komen aja. Nggak perlu dipraktekin, udah tahu kok. Capek. Thank you. Nggak apa-apa, yang penting kita udah nyampe sini nih. Kita udah buktiin kita udah sampai sini nih. Udah sampai sini dan kita nggak ada jawaban yang kita mau. Itu udah jawaban terbaik. Mantap. 100%. Nah, kita fake. Kita selesai guys. Thank you. Kita selesai. Beri tangan. Hai. Video. Hai. Pas dulu. Pas dulu. Kamera. Terima kasih teman-teman yang udah mau berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, uang buat ke Lampung yang dibikin kita mau bikin konten. Padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Publik. Jadi kesimpulannya apa? Mbak Mala, pembodohan? Pembodohan publik lah. Kalau masih bilang nyata berarti ya. Saya pengen banget ngomong di IG-nya Mbak Mala ini. Kenapa? Karena pasti yang nonton pesilat semua. Oke, jaya untuk silat Indonesia. Jangan mudah dibodohi dengan apa yang Anda lihat di tayangan TV. Bukan TV, handphone, YouTube, media apapun. Kalau Anda tidak pernah menyaksikannya sendiri, Anda patut melakukan itu. Oke, stop pembodohan publik. Jangan mau dibodohi dan jangan mau jadi bagian orang yang membodohi diri sendiri. Mereka itu nggak ada, cuma tempat aja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pembodohan publik. Yes, close. Buat semua masyarakat tahu, buat semua masyarakat tahu, ternyata hasil demo yang akan ditunjukkan oleh pihak Harimau Utara adalah mereka menentukan apa demo ini. Jadi video yang mereka bikin, mereka bisa menghancurkan beton, mereka bisa mukul durian sampai hancur, sampai batu yang hancur. Ternyata itu semua palsu. Anda mau lihat nih siapa Saya bukan bodoh, tapi semua itu butuh bukti. Kita di sini melakukan sendiri tanpa ada sponsor, mereka mau membuktikan. Mereka mau membuktikan apa yang menurut mereka benar. Tadi kan ada 5. Jadi dua yang menunjukkan adalah mereka menendang besi dan menendang pilar. Menendang besi dan menendang pilar. Boleh kita ujung sini sebentar, kita rame-rame mungkin satu sekali saya live. Menendang besi dan menendang pilar. Saya tidak urus ginting, saya tidak punya apa-apa, saya menendang pilar. Cepat. Saya menendang pilar. Tapi bukan itu video YouTube yang dia bikin. Dia membuat menendang pilar dan pilarnya hancur. Ternyata mereka tidak menyetujui. Mereka hanya mau menendang pilar. Dan mereka menganggap, kita menyuruh mereka menyatakan kenyataannya, mereka menganggap itu penghinaan. Saya tidak mengerti penghinaannya, tapi ini sudah bingung.
untuk tentang stunt atau special effect, tolong disclaimer kalian di video-video kalian. Kenapa? Bahaya jika generasi muda yang masih polos mengikuti apa yang kalian lakukan. Itu sangat bahaya. Kayak dari nendang tadi, karena saya sudah berlatih dan saya mengetahui tekniknya, tapi kalau tidak tahu, itu akan sangat berbahaya. Jadi suatu saat kalau kalian ingin bikin video eksklusif, video yang keren secara videografi, tolong taruh disclaimer kalian supaya generasi muda tidak terbodohi. Itu adalah itu yang kita perangi. Terima kasih. Bukan, Dr. Ece, bukan Panji cuma nggak sengaja pegang. Panji asisten. Saya asisten admin. Siapa yang kita bohong? Jadi gimana kesimpulannya Rico Killer Chan di sini? Di sini ya kita sama-sama tahu lah. Kalau Villa that's bullshit bro. Kita nggak bisa buat bisa tendang doang. Coba durian sama batu-batunya pecah. Nggak berani kan? Iya, mereka alasannya apa tadi alasannya? Alasannya kita nggak tahu dah alasannya apa. Tidak ada persiapan katanya. Siapa apa? Nggak ngerti. bullshit. Kalau benar pernah kata gitu loh. Iya. Penutupan, closing. Closing. Mas Wardi? Ya. Oh dari situ. Oh kenapa? Kejar-kejaran kayak Anjir, tadi udah ngebut parah gue di mobil, astagfirullahaladzim, gue ngucap kata kasar gue di publik. Mau sparring bener. Tetap saya panjang. Jadi yang udah jauh-jauh apa? Mau bilang apa? Mau ngomong kasar nggak? Edit semua. Bullshit. Gue mau kasar cuma live nggak berani. Ini Alex Monster nih, bilangin lu babi Belgia. Lu memang babi Belgia. Babi Belgia. Ingatin muka gua nih, lu babi Belgia, men. Lalu di mana? Dah ya. See you.